Kamu ngapain? Maaf kalau saya mengganggu juragan. Bahwa seluruh kekayaan PT Pasir Batang itu bukan milik suami ibu, Bapak Tapak Agung. Bukan. Tapi ini adalah milik almarhum istrinya, yaitu Ibu Nitiswari. Pemilik tunggal sekarang yang sah jatuh pada Purbasari. Apa? Purbasari? Ini lebih tidak mungkin lagi, Pak. Ikat dia! Jangan sampai dia ikut ke kuburan! Ma, dia ayahku. Ma ingin melihat ayah, Ma. Untuk melihat yang terakhir kalinya, Mama. Mama, kenapa tinggi pada Sari, Ma? Dia adik Chloe. Dia ada Papa juga. Dengar ya, dia itu cuma adik diri kamu. Jadi nggak usah sama bela dia. Dia Papa Junang. Ayo ikut. Sari. Andika siapa? Saya Guru Minda, putra Prabu Girinata. Nyai siapa? Saya Purbasari. Kurang aja. Siapa yang mengangkatku ini? Woi, lepaskan aku! Lepaskan! Nyimas Ambu? Kalau murka, Nyimas Ambu? Maaf Pak Majikan, makanan sudah siap. Mangga barangkali bade tuang. Nyimas Ambu? Pak Majikan, saya teh bukan Nyimas Ambu. Saya Sri Kuning, pembantu Pak Majikan sendiri. Nyimas Ambu. Eladala Nyimas Ambu. Hati kakang membengkak seperti gunung. Jangan, Melihat Pak Majikan. kunjungan Nyimas Ambu yang mendadak seperti ini. wah, kurang ajar. Apakah Nyimas Ambu juga kangen pada kakang? Nyimas Ambu. Kurang ajar! Apa ini? Bu, ayo nyebut, Bu. Ayo. Nyimas Ambu! Tunggu Nyimas Ambu! Di mana tempat ibuku? Di Kaputren. Curit goblok! Minda? Bagaimana? Sudah dapat jodoh yang kau cari? Sudah, Bu. Sekarang
sekarang ada di hadapanku. Di dunia ini tidak ada yang aku cintai selain ibu. Aku cintai Ambu. Aku cintai Ambu. Tolong! Hei, tunggu! Tolong! Tangkap Guru Minda! Tolong tangkap Guru Minda! Pangeran, aduh, tunggu pangeran, jangan buru-buru. Aduh, pangerannya mah cepet-cepet. Perut pangeran, perutnya sakit. Aduh. Tutup pintu gerbangnya, cepat! Sudah, nggak usah dikejar. Putra kita, Kanda Prabu. Aku dikejar-kejar mau dikawini. Buka pintunya, saya mau masuk. Jangan tawat. Kalian tidak kenal. Ini putra Girinata tuh. Sok, dibuka. Cepat buka pintu. Waduh, pada gini semua. Pada kena saung terkoyak. Rama, Ambu, Minda, dari mana kamu? mencari Purbasari di bumi, Rama. Balik lagi ke bumi dan jangan kembali ke kayangan. Cari jodohmu dan jadi Halotong. Kanda Prabu. Yang mengawini ibunya hanya binatang. Orang yang bernafsu pada orang yang melahirkan adalah orang yang berhati hitam. Tinggalkan kayangan ini, Minda. Kilangser, bawa lutung ini pergi. Cepat! Baik, Baginda. Dan jangan kembali ke kayangan sebelum hilang sifat binatangnya. Selamat atas kemenangannya. Apa benar Bapak yang menangkan perkara tanah ini? Anda siapa? Saya TRW di sini. Kami semua ingin mendapat penjelasan dari Bapak. Berarti Anda tidak mengikuti jalannya sidang. Mestinya kalian ikut. Karena kami dimenangkan oleh pengadilan. 10.000 hektar di dusun ini adalah tanah kami. Karena kami membelinya dari ahli waris yang sah, Mr. Jacob van der Sar. Jacob van der Sar.
Tanah ini milik kakek kami, Pak. Semuanya tenang. Biar saya mewakili saudara-saudara bicara, ya. Semuanya tenang, ya. Tapi Pak, kami tiap tahunnya membayar pajak. Betul, Pak. Kalian pikir dong, kalian memetik hasilnya, masa saya yang bayar? Ayo. Siapa, Mbak? Dia anak, Pak. Lepaskan anakku! Lepaskan anakku! Ada apa ini? Juragan, tolong Juragan! Anakku tidak bersalah! Udah, diam! Tolong lepas! Diam! Mereka ini yang mencaboti patok-patok kita, Pak. Angkat dia. Tapi Juragan, siapa namamu? Jawab. Aku tanya, kau harus jawab. Siapa namamu? Jawab, Nak. Jawab. Jawab. Siapa namamu? Ingis. Desa ini akan menjadi badan. Kalau begitu, terima kasih sekali, Pak. Tapi jangan lupa, usahakan ajak orang tua. Aku ingin sah secara hukum. Itu mah serahkan saja sama Pak RW. Insya Allah beres lah. Bagus, aku tunggu di Pasanggerahan. Baik, Pak, baik. Ya. Kenapa kamu menangis, Nak? Jawablah. Mungkin Bapak bisa menolongmu. Kenapa kamu nangis? Emangnya Bapak siapa? Orang sakti. Panggil saja Bapak Lengser. Tapi jawablah pertanyaan Bapak. Kenapa kamu nangis? Saya nggak bisa sekolah. Ya, ketimbang masuk aja. Apa susahnya? Mas saya nggak ada uang untuk beli buku. Belum lagi kata orang-orang saya lemah mental. Itu kan kata orang. Sekarang bapakmu kerja apa? Bapak saya meninggal dikeroyok massa karena mencuri ayam. Ya sudah. Sekarang aku akan menjadi bapakmu. Jangan menangis lagi ya. Carikan duit buat dia, Paman, supaya bisa sekolah dan mempunyai harapan untuk masa depan. Tapi bagaimana caranya, Pangeran? Nah, ngamen aja. Rubah wujud saya agar bisa main topeng monyet. Ya, baik Pangeran. Nah, sekarang kamu ikut Bapak, ya. Ayo. Nadine, kita harus ganti si Amang ini dulu menjadi topeng monyet, biar kita cari duitnya gampang, ya. Nah, sekarang kamu di sini dulu. Bapak mau ganti si Amang dulu, ya. Ya, ayo. Pangeran alih rupa dulu jadi topeng monyet, ya. Nah, topeng monyet sudah siap. Ayo kita berangkat. Adik-adik.
Ayo. Si Dewi. Baik. Nama yang indah. Cantik, secantik wajah. Oh ya Pak, saya meminta anak Bapak untuk menjadi istri saya. Maaf beribu maaf, Pak. Anak saya sudah ditunangkan. Sebentar lagi dia melakukan pernikahan, Pak, dengan pria yang telah melamarnya. Batalkan. Dan kamu dengar, tidak seorang pun yang bisa mengawini anakku. Tidak mungkin, Pak, tidak mungkin. Undangan sudah disebar, Pak. Bagus. Aku tidak perlu lagi membuat undangan. Kalian dengar. Seharusnya aku mengusir penduduk di sini dengan kasar. Karena kalian telah mencabut patok yang dipasang oleh petugas negara. Aku punya sertifikat yang sah. Sedangkan kalian, kwitansi pun nggak punya. Benar nggak Pak RW? Betul Pak. Tapi katanya Bapak Teh tidak akan mengeksekusi kami. Benar. Dengan syarat, aku harus mengawini Iis. Dan kalau Iis menjadi istriku, kampung ini akan kuanggap menjadi kampungku juga. Dan orang tuanya, aku anggap juga orang tuaku. Dan seluruh penduduk di sini, aku ampuni. Bagaimana? Saya nggak mau, Pak. Apa saya nggak berhak bersuara? Is, kamu kan perempuan, udah diam aja. Betul Is. Kami semua akan berterima kasih sama kamu. Saya akan memberi Iis mas kawin, rumah dan mobil. Bagaimana? Mangga, Juragan, mangga. Saya akan siap menikahkannya kapan saja. Bagus. Kalau begitu pernikahanku dilaksanakan nanti malam. Suara apa itu? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita saksikan atraksi Dewi Halilintar. Ayo, kita atraksi. Ayo. Si Dewi Halilintar mau mengaca. Ayo, oke. Dia mau pergi ke pasar harus mengaca dulu. Oke. Dewi mau main gerobak. Dia mau membawa batu dari kali. Ayo, Dewi. Ayo, Dewi. Dewi mau ke pasar. Ayo. Dewi bawa payung dan tas untuk belanja ke pasar. Ayo. Ayo, si Dewi mau main kuda lumping, kuda-kuda. Dia komplot. Beri tepuk tangan, saudara-saudara, bagi Dewi. Bagus. Pak, minta uangnya, Pak. Berapa penghasilanmu sehari? Tidak tentu, Pak. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang juga sedikit. Ya, seikhlasnya orang aja. Oh ya Pak RW, beritahukan kepada semua orang hasil kesepakatan kita. Mangga Pak Tapak. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang tidak perlu khawatir lagi. Karena kita tidak jadi diusir dari kampung ini. Ini semua berkat jasa Neng Iis, Putri Pabana. Putri Pabana sudah dipersunting oleh Pak Tapak Agung. Dan nanti malam akan dilangsungkan pesta pernikahannya. Terima kasih. Tenang semua. Ini ada uang 2 juta untuk kalian. Karena nanti malam adalah pesta perkawinanku. Oh ya Rais. Ya Pak Tapak. Angkut semua isi restoran yang ada di kota ke sini. Pilih yang enak-enak untuk pesta nanti malam. Baik Pak Tapak. Jangan lupa panggil Jaipong, Bos. Jangan lupa orkes dangdut juga, Bos ya. Iya, kalau begitu Pak RW, panggil Jaipongan, artis dangdut yang top di kota ini untuk pesta. Laksanakan 3 hari 3 malam. Mangga Pak Tapak. Tidak. Ini semua tidak mungkin, Pak. Ini semua dokumen ini salah semuanya. Ini fotokopi dokumen otentiknya.
bahwa seluruh kekayaan PT Pasir Batang itu bukan milik suami ibu, Bapak Tapa Agung. Bukan. Tapi ini adalah milik almarhum istrinya, yaitu Ibu Nitiswari. Ya, jadi pemilik tunggal sekarang yang sah jatuh pada Purbasari. Apa? Purbasari? Mungkin lagi, Pak. Maaf, Pak Tapa Agung menikah dengan Ibu Nitiswari tidak membawa harta apa-apa. Semua kekayaan perusahaan itu adalah milik mertuanya. Kemudian oleh mertuanya dihibahkan kepada anak putrinya, yaitu Ibu Nitiswari. Ini dokumen hibahnya. Jadi Pak Tapa Agung itu hanya mengelola perusahaan Ibu Nitiswari, istrinya. Lama banget deh kayaknya. Aku harus masukin mobil ya. Iya. Tolong semua ini jangan Bapak katakan pada siapapun. Baik, Bu. Tapi kalau Ibu perlu saya, Ibu bisa telepon saya. Hai, Om ganteng mana aja sih? Aku kangen deh. Baiklah, kalau gitu saya pamit. Ya, terima kasih, Pak. Mari. Hati-hati Om. Ih Mama, kok manggil Om nggak panggil-panggil aku sih? Ih, kamu kan bisa panggil sendiri. Kenapa sih manggil Om ganteng? Apa Mama suka juga ya? Ngaco kamu ini. Papa kamu dikemanain? Emangnya ada urusan apa sih, Ma? Udah deh. Sari kemana ya? Lagi kuliah. Ada apa, Mah? Wajah Mama teh kelihatan tegang sekali. Sari, Purbasari. Hai, Purbasari. Ingin bicara. Sar, stop dulu, Sari. Ada apa sih, Teh? Indra, dia manggil-manggil kamu. Enggak. Sari. Sari, tunggu Sari. Ingin bicara. Semua harta kita milik Purbasari. Nggak mungkin, Ma. Aku nggak mau miskin, Ma. Tiap hari naik angkot terus. Ih, males banget. Mama lihat dengan mata kepala Mama sendiri. Dokumen dari kakek Purbasari itu. Kita tidak punya sepeser pun. Dia kan adik kita juga, Ma. Tapi dia itu adik tiri, satu papa lain mama. Ya. Dan mamanya Sari lah yang merampas papa kalian dari sisi. Tidak ada wanita yang rela dimadu. Betapa pahitnya hidup ini. Syukur mamanya Sari meninggal waktu melahirkan dia. Apa mama ada kaitannya dengan kematian itu? Kalian semua tahu, segala sesuatunya di dunia ini bisa diatur. Yang penting kita berusaha. Mama tuh pintar banget. Pantas aja aku tuh nggak pernah suka sama si Purbasari yang konyol itu. Tapi kan kita masih keluarga terdekatnya. Jadi kalau si Sari mendapat kecelakaan mendadak gimana, Mah? Kayak kita lah jadi pewaris hartanya. Berarti hasilnya kita semua sepakat. Kita harus membuat hidup si Tenau itu menderita, Ma. Cuma menderita. Itulah cukup. Ibunya masih muda. Itu juga tidak cukup. Apa salahnya kalau si Sari juga? Loh, itu tidak ada salahnya.
Dia tuh bego, bawa bebek lagi. Sayang, ini semua kan demi kebaikan kita, ya kan? Iya dong. Ayo dong sayang. Ayolah Teh, kita sudah bersedia untuk melakukan apa saja, ya kan? Ya, ayo aja si Indra. Pokoknya jangan sampai si Sari yang dapat. Betul. Oke? Kan? Ayo. Oke. Pertunjukan akan segera dimulai. Asik. Yuk. Sari, tunggu Sat. Ayo bicara. Indra. Aku mana aja sih? Kok nggak muncul-muncul? Kangen ya sama Rarang. Sekarang makin ganteng ya. Rarang seneng banget kesini. Jangan diem aja tuh. Mau ketemu sama Rarang kan? Kamu tuh Rarang gak sih? Masa dipanggil Indra nggak mau nyaut? Saya takut Teh. Takut? Takut sama siapa? Teteh Rarang. Kan ada saya. Saya kapok. Rarang nggak seperti orang lain. Cemburuannya nggak ketulungan Teh. Pernah saya ngobrol sama Indra. Saya malah dimarahin hampir 1 bulan. Alah, kamu aja yang lemah. Lawan dong. Ini kan malam terakhir pesta perkawinan di pesanggrahan. Enaknya jadi orang kaya. Mau cewek cakep tinggal ngegait. Padahal bos Tapa itu istrinya banyak. Benar-benar. Anaknya juga banyak. 6 orang gadis semuanya. Malah cakep-cakep lagi. Kasihan deh gue. Yang kasihan itu si Eman. Dia tuh seperti mau gila gara-gara istrinya direbut bos Tapa. Laki-laki manapun nggak mungkin bisa terima. Benar-benar. Hah? Emang kalau kamu ikhlas? Man, panjang umur lo, mau kemana? Cari mati, apa urusan lo? Basa-basi nggak boleh. Berucul. Cingkarong. Kalau sudah tahu basi, jangan dipakai. Stres. Lumayan juga kita hasil mengamen tadi pagi ya. Nih, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, uang segini banyak Teh, dapat ngamen sehari. Ini mohon diterima untuk sekolah si Raidin. Kumaha untuk saya tuh Kang. Orang-orang mama dibilang kalau si Radin mah lemah mental, jadi nggak bisa sekolah. Jadi kunaon diberikan sama saya. Kan ibu yang membesarkan dan merawat si Raidin. Maka dari itu, tolong terima uang ini untuk sekolah si Raidin. Semua uangnya tuh untuk Radin? Iya. Terus kumaha bapak sama itu? Radin kan juga perlu makan atau Pak? Buat Abdi mah jangan dipikirin, Maaf, jumlah uangnya ada berapa? Ya, kira-kira sih 3.400.000-an lah. 3.400.000? Iya. Maaf ya Pak, Bapak tuh jangan tersinggung. Tapi kalau uang 1.400.000-nya saya bagi sama orang susah seperti saya, boleh tidak Pak? Jiwa ibu itu sangat mulia sekali. Padahal baru saja mendapatkan rezeki. Mau mengingat orang yang susah. Jadi kumaha Pak? Boleh? Kalau buat Abdi mah boleh-boleh saja. Asal ibu rela dan tulus. Alhamdulillah, semoga Bapak teh panjang umur dan barokah. Mangga diterima duitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, Maaf? Bisa nggak, Bu?
Enggak. Udah, kamu pulang aja, terus tidur. Ya sudah Bi, kalau nggak bisa. Mak, masuk. Untuk kapan Mang Eman kemari, Bu? Biasa, dia teh mau minjem kris bapak kamu. Untuk apa? Mana Mak tahu. Tapi sama Mak teh nggak boleh. Mak takut. Nanti kalau Mak pinjamin, dia yang bunuh diri. Dia kan baru kehilangan si Iis. Yang benar. Pamit. Kalian tidur dulu ya. Selamat tidur ya, Din. Mas, no, masih banyak lagi. Oh iya. Mau kemana Kang? Mau ke dalam bantingan kan? Maaf Kang, saya nggak minum. Saya nggak minum. Tuh jangan norak gitu dong Kang. Aduh, minum dulu sedikit. Iya. Enak kan? Pahit lagi. Agak. Mau banting angkat dulu Kang. Saya ke dalam dulu ya. Bapak. Bang, ngapain bengong di situ? Ayo masuk. Iya. Kang, di sana. Iya. Misi teh, saya mau ke kamarnya bos. Di mana ya? Kang ini siapa ya? Saya utusan Bu Rati mau menyampaikan berita duka kalau Nong Raran dan Nong Kencana kena musibah. Iya, musibah. Hah? Musibah? Kecelakaan. Sekarang dia lagi di rumah sakit. Dan bos ditunggu sama dokter mau dimintain izin mau dioperasi apa tidak. Soalnya keadaannya sangat darurat, kritis. Mangga ikut saya. Iya. Punten Juragan. Siapa? Ada utusan dari rumah Juragan. Tunggu. Sudah, ditinggal aja. Kamu ngapain? Maaf kalau saya mengganggu Juragan. Kita mau lari kemana? Nggak tahu, bisa jelas kita harus tinggalkan tempat ini cepetan. Aduh, kumaha tuh? Pangeran kenapa malah rupa? Kalau ketahuan Ramada bisa tambah hukumannya ke pangeran. Aku sangat sedih sekali, Bapak Nisa.
gadis yang aku cari belum ketemu juga. Padahal setiap aku melakukan atraksi pertunjukan, aku selalu memperhatikan penonton satu persatu. Ngomong sama paman, gadis itu cantik, gemuk, atau jelek? Nanti kalau aku melihat pasti akan aku tunjukkan. Kalau menurut paman mah nggak bakalan ketemu. Gadis di alam mimpi dicarinya di alam nyata. Halo? Halo? Iya betul. Meninggal. Rarang! Indah manik! Luana! Kencana! Luis! Semuanya kesini. Mana? Kesini semua! Papa kalian. Oh, sama Papa. Asma, mah. Lama itu udah biasa kali. Di sana mungkin dingin, banyak debu. Ntar juga sembuh. Enggak. Papa kalian meninggal. Aduh, tanah air kita ini sangat subur, nak. Kita menancapkan tongkat saja bisa tumbuh. Ya, maka dari itu kita jangan membiarkan tanah lahan yang kosong ini. Tanah ini juga bisa menjadi emas berlian kalau kita rajin. Nah, kamu kenapa? Kok lari-lari? Mustafa meninggal. Mustafa mati terbunuh. Masa sih? Semalam, pembunuhnya membawa lari pengantin wanitanya. Sekarang di Pasenggerahan sudah banyak orang dan para petugas polisi. Ya sudah, ayo kita ke sana. Paman, aku ikut. Ayo. Tadi saya mendengar seperti ada yang bicara, cuman saya tidak melihat orangnya. Apa lutung ini bisa bicara, Pak? Masa sih? Coba ditanya. Tung, namamu siapa? Gak bisa paling sir. Coba lagi. Tung, tahu nama aku nggak? Radin. Ah, itu suara Bapak. Pengganti Pak Tapat tidak bisa diajak kumpul. Kita benar-benar bahaya karena posisi kita secara hukum sangat lemah. Suatu waktu kita bisa diusir dari kampung ini. Ay gitu mah, kita harus dekat dengan ahli warisnya, Pak RW. Pak RW tahu siapa ahli warisnya? Yang pasti mah anak dan istrinya. Paling sebentar lagi dia datang. Juga. Aduh. Mengharukan sekali kamu ya. Mama, jangan, Mama. Ikat dia, jangan sampai dia ikut ke kuburan. Ma, dia ayahku, Ma ingin melihat ayah, Ma. Kamu tuh gak usah repot-repot ya. Dia di kamar kamu. Untuk melihat ayah terakhir kali.
Dia itu cuma diri kamu. Jadi nggak usah sama bela dia. Diam kamu Junang. Ayo ikut Bapak. Sari. Ayo, tolong lepaskan saya, Pak. Saya ingin melihat ayah. Pak, tolong lepaskan saya. Kamu kenapa sedih? Itu kan bukan keluarga kamu dan juga bukan teman kamu. Tapi dia baik kepada kami. Emak gak bakalan dapat uang jutaan kalau tidak diberi bestapa. Sayang kuburannya jauh. Paman, sihirlah aku menjadi mobil. Kita ikuti pemakaman Bestapa Agung. Baik, Bapak bicara dengan siapa? Sama Lutung? masa sama Lutung? Sudah, kamu jangan kemana-mana. Nanti Bapak kesini ya. Usahakan jangan sampai ketahuan orang-orang. Wah, ini baru mobil Pangeran. Pangeran, cari tempat yang aman supaya tidak didenda polisi, ya. Ayo. Katanya mau ikut ke pemakaman. Wah, Plengser, mobilnya mana? Ayah, ayo. Om Jang, kita tolong bilangin Mak mau ke kuburan. Oh iya. Nuhun. Mobil ini kan otomatis. Hah? Kita sudah terbang, Pak Lengser. Masa sih? Ini kan mobil. Emangnya burung bisa terbang? Sumpah, Pak. Lihat aja tuh. Hidup ini bagikan mimpi. Kamu mimpi kali. Pak, iya ya. Aduh, sakit, Pak. Ini bukan mimpi.
udah sampai tujuan lah. Tapi tadi saya merasa seperti terbang. Nah, so tahu kamu. Barusan kamu kan tidur. Paling-paling juga mimpi. Sudah, ayo turun. Kamu pelupa kali, Radin. Waktu si Amang jadi topeng monyet aja, kamu tidak tahu, ya kan? Iya ya. Begitu cepat. Allahu Akbar. Tete jangan nanti dimarahin mama, Teh. Mama benar-benar keterlaluan. Apa maksudnya menganiaya kamu begini? Ayo kemana, Teh? Kamu tidak ingin melihat pemakaman Papa? Saya ingin sekali, Teh. Tapi saya nggak ingin kalau Tete dimarahi hanya karena bersama saya. Kita sama-sama. Teh, Ayo kita sama-sama. tunggu, Pak. Tolong buka wajahnya saya, Pak. Saya ingin melihatnya. Tidak bisa. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Saya anaknya, Pak. Kurang ajar. Purbasari. Cukup, Pak. Terima kasih. Ayo, cepat. Bangun, Paman. Naon sih? Saya sudah menemukan gadis idaman yang saya cari-cari, Paman. Waduh, kalau begitu hebat Pangeran. Ayah Anda akan mencabut hukuman Pangeran. Tapi di mana Pangeran? Di kuburan. Hah? Kuburan? Wah, Pangeran kumaha tuh. Kalau di kuburan teh bukan manusia, tapi kuntilanak itu. Paman, dia itu salah satu anaknya Bos Tapa Agung. Yang mana? Yang kurus? Yang ceking? Yang gendut? Atau yang terakhir datang ke kuburan? Hah? Aduh Pangeran, ya mual tuh Pangeran. Paman gak percaya? Baik, saya akan tunjukkan. Apa aku gak salah dengar? Sepertinya dia membutuhkan pertolongan. Iya, benar. Ada yang butuh pertolongan. Tapi suaranya seperti di atas. Kala murka. Cepat.
Tenang Nyai. Nyai ada di tempat yang aman. Siapa nama Nyai? Nyai tunggu dulu Nyai. Sudah tanya dulu nama Nyai siapa? Andika siapa? Saya Guminda, putra Prabu Girinata. Nyai siapa? Saya Purbasari. Nyai! Kurang aja. Siapa yang mengangkatku ini? Woi, lepaskan aku! Lepaskan! Siapa gadis itu? Begitu lembut, aku, dan cantik sekali. Minda, apa yang sedang kau pikirkan? Apakah Rama masih menginginkan aku menikah? Oh tentu nak, Ramamu sudah berkali-kali meminta, tapi kau tetap menolak. Ibu dan Rama ingin segera mempunyai cucu. Aku sudah berpikiran. Aku sudah menemukan gadis impianku, Bu. Ibu sangat senang mendengarnya, nak. Besok pagi, temui Ramamu, beliau pasti akan senang. Benar Pangeran, Purbasari, bukan kuntilanak. Lagi siapa yang bilang kuntilanak? Maaf berat Pangeran. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh Pangeran? Saya akan mencoba mencari pembunuh ayahnya Purbasari. Wah, tepat Pangeran. Kalau begitu, besok saya akan mengamen sama Raidin. Bagaimana? Aduh, cari yang lain deh. Saya capek main topeng monyet terus. Kalau pengemis bagaimana? Halo Pak Iskandar, selamat siang. Bagaimana Pak Iskandar? Rasanya lama sekali, seperti setahun untuk Pak Iskandar. Silakan Bapak. Bagaimana? Hah? Bisa mencoret nama Purbasari menjadi nama saya dan anak-anak saya? Sulit sekali, Bu. Surat-suratnya lengkap. Saya sudah berusaha mencari celah untuk mencari kelemahannya. Gue mau jadi miskin, naik angkot lagi. Iya, terus nanti depetan sama pencopet, pengemis dan babu. Enggak mau ah. Tuh kan, dengar sendiri kan Pak. Saya tidak mau tahu. Bapak harus usahakan bagaimanapun caranya. Sekarang kepemilikan dan kekuasaan perusahaan itu harus segera dilimpahkan kepada Ibu Purbasari, Bu. Karena Pak Agung yang telah diberikan mandat yang untuk mengelola perusahaan itu telah meninggal. Begitulah menurut isi dokumen yang telah disahkan di notaris dan ditandatangani oleh Ibu Nitiswari dan Bapak Agung. Anda ini pengacara saya kan? Hah? Saya sudah membayar Anda itu mahal. Anda bisa kerja kan? Hah? Sekecil apapun celah itu, Anda harus dapatkan caranya. Saya tidak mau tahu. Anda jelas? Mau ngapain sih pengemis itu? Tahu tuh. Kamu mau apa kesini? Kita nggak boleh ngemis di sini paling Sir. Ya sudah, kita pulang saja. Ayo. Ikut saya. Menjijikan. Sebentar. Ini ada sedikit. Terima kasih, Neng. Iya Pak. Hati-hati Pak. Iya. Anda kerahkan seluruh kemampuan dan teman-teman Anda supaya saya bisa menguasai perusahaan. Kalau berhasil, hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Apa? Anda boleh pilih salah satu dari anak-anak saya untuk menjadi istri Anda.
Usia saya memang sudah dikatakan terlalu dewasa. Tapi putri-putrimu terlalu muda buat saya. Bagaimana kalau... Aku mengerti. Oke, saya tidak keberatan. Kerahkan seluruh daya dan pikiran kamu. Buktikan kalau saya dan anak-anak saya bisa menguasai harta Purbasari. Kamu akan jadi pasangan hidup saya dan juga akan menikmati apa yang sudah kamu perjuangkan. Saya sanggup. Tapi apa? saya sudah beristri dan punya anak. Oh, saya tidak peduli. Yang penting usaha kamu itu berhasil. Kalau begitu, saya akan perjuangkan untuk Murati. Bagus. Dan mulai sekarang, saya akan memanggil kamu AA. Wah, awal permulaannya indah. Man. Iya kan? Man. Iya. AWW calon istri kamu itu. Iya, Kang. Pinter oge mana nyari awe geris, Man. Akang bisa aja. Neng, sana mina. Iis, Kang. Iis, meni mencrang is mana is? Oh, Man. Jadi, mana ngikutin saran Akang? Sudah mana bunuh bos cabul itu? Iya, Kang. Bagus. Memang si bos itu sepantasnya mati. Kang, saya jadi buronan polisi. Makanya saya sama Iis lari kemari. Man, mana cicing di dia? Mau aku naon? Aman jika akan di dia. Man, ya kan? Mana nyawa? Si Mat Degol itu adalah anak buah Akang yang setia. Tapi kalau untuk menghidupi kamu sama si Isma, tetap saja kamu harus gawe. Saya mah nggak punya kalian apa-apa tuh, Kang. Modal berani doang. Kayak lagi nggak cukup, Man. Nggak cukup, Man. Ada dua pilihan. Anu mana yang harus cukup? Kaiji, mati kata laparan, atau mana daek ditewak polisi. Oh, no. Kamu dua-duanya tuh, Kang. Masih ayo kecil, Man. Apa tuh, Kang? Mana? Kudu daek diperintahkan oleh si Mat Degol. Mat Degol arek mere pegawaian ke mana dan mana buat duit lebih banyak. Paham? Paham teman? Ngalamun mana mah? Paham, Kang? Sanjung dan puja setiap waktu. Dimas Ambo, di mana kamu? Dimas Ambo. Sakit jiwa berat tuh. Dimas. Wanita ada suaminya digandrungin. Kita kasih pelajaran saja deh, Nong. Jangan, dia itu raja kita. Kita yang waras wajib memikirkannya bagaimana raja kita cepat sembuh. Ayo kita berpikir, saya jalan untuk bisa menyadarkan Gusti Kala Murka. Yuk. Ayo mulai. Mulai apa? Mulai berpikir, atuh. Ayo kita berpikir. Saya ada akal jitu nih. Sini. Nah, hebat kan? Berhasil ini mah. Kami semua akan membantu kamu, Nong. Kita semua akan hidup mati bersama-sama. Oke, kita mulai. Mulai apa? Menguati raja kita supaya waras. Satu beleguk. Yuk. Ayo, kita susul raja kita. Oh, iya, maaf. Ayo. Oh iya.
Nimas Ambu. Nimas Ambu. Nimas Ambu. Di mana kamu, sayang? Nimas Ambu. Ha! Nimas Ambu. Nimas Ambu. Oh. Nimas Ambu. Nimas Ambu. Nimas Ambu. Nimas Ambu. Nimas. Ha! Kurang ajar. Makanya, kalau nggak mau kurang ajar sama orang lain, jangan kurang aja sama orang. Masa istri orang mau diginiin? Parah. Ya! Mau lari kemana kau? Mau lari kemana kau? Di sana ada yang minta tolong. Aku tidak mendengar suara apa. Ah, Pangeran. Pangeran. Tunggu. Biarkan saja ya. Mana? Coba jadi guru tiga apa ya? Hei, lepaskan dia! Lepaskan! Jangan ikut campur! Pangeran, terima kasih Pangeran. Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa Pangeran? Tidak usah. Saya tidak memerlukan belas jasa. Tapi kalau kau mau, tampakkan dirimu pada sahabatku dari bangsa manusia. Dia bernama Raidin. Aku akan kembali menjadi lutung dan rahasiakan keberadaanku ini. Baik. Lutung.
itu temanmu, Din? Hai. Nama aku Kinong. Nama saya Raidin. Ini teman-teman saya, sama-sama badungnya. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menangkap membunuh Bustapa Agung. Tapi sayang, saya masih kecil. Kamu belum pernah dengar apa? Kecil-kecil cabai rawit. Ya sudah. Sekarang bagaimana kalau kita mewujudkan cita-citanya si Raidin? Wah, setuju banget itu, Pak. Tapi siapa yang kita tangkap? Ayo kita lihat. Kita lihat sekarang. Bos Papa Agung. Gila! Kalau tidak, aku ingin tembak. Hei, yang lain, ayo, bawa barang-barangnya. Ternyata pembunuhnya adalah seorang pelaku. Maka dari itu kita harus menangkap dan menyerahkan ke polisi. Betul, supaya dia mendapat hukuman yang setimpal. Ayo berangkat. Iya, ayo. Berangkat kemana? Menangkap penjahat, atuh. Ya. Bisa. Perusahaan itu bisa ibu kuasai. Tapi dengan syarat, ibu dan anak ibu harus makan daging lutung. Tanpa itu tidak akan bisa. Karena dari lutung itu, nasib ibu akan terhalang. Terus gimana saya mencarinya? Gampang. Ibu beli saja kepada pemburu. Pasti diberikan. Ingat agama, Dik Rati. Percayalah sama yang di atas, jangan sama yang lain. Karena syirik itu besar dosanya. Diam kamu. Saya nggak butuh nasihat kamu. Lagi pula siapa yang suruh kamu ke sini? Ikut-ikutan aja. Aneh. Biasanya banyak lutung sih. Kenapa sekarang sama sekali tidak ada? Brengsek. Punten, badeka Nyi Mas Ratih nganterken lutung. Entak, Mang. Memangnya ada apa dengan Nyonya Ratih? Belum dengar, Kang. Nyonya Ratih teh cari lutung. Dia berani bayar 1 juta untuk orang yang pertama nganter lutungnya. Memangnya buat apaan, Mang? Untuk disembelih. Diambil dagingnya. Ayo tuh, Pak, diminum dulu, Pak. Minumannya tambah lagi sini ya, cepetan. Bawa, Cak. gara-gara mana, Cak? Barang rampokan terbang kabeh. Mana yang musuh awewe merkosa nih? Gan. Awan mana? Ya awe, bahenol gan. Awen apa ya? Kami sudah main, tinggal somerannya. Ayo, Neng. Bruk Mas, masukkan juga perhiasannya untuk kami kembalikan kepada yang punya.
Apa maksudmu? Maksudnya, Bapak sudah pesen tempat di neraka belum? Mengambil barang orang lain tanpa rasa malu. Kurang ajar. Dipayahan sebuah. Gimana nih? Ayo, maju. Ayo. Ayo, Kok mukul saya sih, Kang? Biar pukul air. Ah, itu dia tuh. Wah, bahaya nih. Apa, Man? Apa kan? Mana kalian? Man, ayo, Man. Ini cuma mau lari, Kang. Gak bisa. Gue inget. Karin, sekarang kamu telepon polisi, cepat. Halo, kantor polisi? Sekarang pembunuh bos Tapak Agung sudah kami tangkap. Iya, dengan Neis. Dari mana deh? Di Jalan Semboja nomor 13, Pak. Oke, kami dulu. Terima kasih, Pak. Ma, makasih dok ya. Ada yang nyari, Ma? Pagi. Ini guru suami Dirati. Pak Imadudin. Betul. Saya kesini ingin minta izin sama ibu untuk membawa Purbasari ke tempat saya. Dulu pernah saya diamanati oleh suamimu agar saya bersedia mendidik putri bungsunya. Louis, kamu panggilin tuh Purbasari ya. Suruh dia kemasi semua barang-barangnya. Iya, Ma. Oh ya, Pak. Nggak usah dibawa pulang ke sini lagi juga nggak apa-apa ya. Bawa pergi sekalian sana.
Sebentar ya, Pak. Nanti saya bicarakan sama Bu Ratih saja, ya. Saya nggak mungkin kemana-mana, Ah. Saya kena musibah seperti ini nggak mungkin dong jalan-jalan. Dirut Bank sendiri yang mengasih dokumen titipan ini pada Ibu. Saya melihat sendiri Ibu tanda tangan di buku tamu dan ini potret dokumentasinya. Apa ini? Hah? Apa ini? Ini ada yang palsu. Saya nggak mungkin ke situ. Kamu jadi Nyonya Ratih ya? Untuk apa, Paman? Ya. Kalau dokumen itu tidak ada, saya bisa berbuat banyak untuk mengangkat Ibu dan Purbalarang sebagai presiden komisaris dan direktur utama. Tapi karena dokumen itu masih ada, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kamu gagal. Hah? Kamu gagal. Hah? Tolol kamu. Tolol. Bodoh kamu ya.